Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang wanita parubaya bernama Ekaterina. Ekaterina berprofesi sebagai guru agama di sebuah sekolah. Sementara suaminya, Dragos, dikenal sebagai pastor yang sangat religius. Karena dirinya pastor, Dragos juga menginginkan anak sematawayang mereka bernama Florin mengikuti jejaknya menjadi pastor. Keesokan harinya dalam kelas kita diperkenalkan dengan seorang siswa bernama Luliu. Luliu merupakan siswa yang aktif bertanya tentang agama kepada Ekaterina. Setelah mengajar, Ekaterina diberitahukan oleh guru lainnya jika Luliu merupakan siswa yang pintar. Namun, tidak banyak yang tahu masa lalunya karena ia siswa pindahan. Karena pintar, Luliu bersama Florin anaknya yang bersekolah di sekolah itu juga akan dilibatkan dalam sebuah proyek kimia. Malam harinya setelah dari gereja, Ekaterina reunian dengan teman lamanya. Banyak hal yang diperbincangkan dalam pertemuan itu, termasuk masalah pekerjaan Ekaterina sebagai guru agama. Sebenarnya Dragos tidak senang jika Ekaterina bertemu dengan teman-teman lamanya. Menurut Dragos, teman-teman lama Ekaterina pergaulannya kurang baik. Sepulang dari sana, tak sengaja Ekaterina melihat Luliu yang sedang duduk sendirian di depan apartemennya. Entah kenapa, Ekaterina malah mengajak Luliu untuk mencari tempat yang lebih baik untuk mengobrol. Mereka pun pergi ke perbukitan di mana Ekaterina sering jogging di tempat itu. Sampai di sana, Ekaterina menanyakan tentang keluarga Luliu. Ternyata si Luliu ini memiliki latar keluarga broken home. Ibunya tinggal di luar negeri, dan sekarang ia hanya tinggal berdua dengan neneknya di apartemen. Hal ini membuat Ekaterina simpati kepada Luliu. Sepulang dari jogging, Ekaterina dikagetkan ketika Florin mengatakan jika ia akan mengerjakan proyek kimia dengan teman sekolahnya bernama Luliu. Ekaterina sebenarnya ingin mengantar mereka, namun Luliu dan Florin lebih memilih untuk berjalan kaki. Mengerjakan proyek mata pelajaran kimia membuat Luliu sering mendatangi rumahnya Ekaterina. Hingga pada suatu momen, Ekaterina yang sedang beres-beres di dapur didatangi oleh Luliu dengan alasan ingin mencari air minum. Padahal Luliu sebenarnya punya maksud lain ingin memeluk Ekaterina. Ekaterina yang terkejut membuat gelas di tangan Luliu jatuh dan bibirnya berdarah. Beberapa saat kemudian, Dragos yang baru pulang dari gereja meminta Ekaterina mengantarkan kunci gereja ke salah satu temannya. Sementara Luliu diminta Ekaterina untuk pulang bersamanya. Di perjalanan, Ekaterina memberikan peringatan kepada Luliu untuk bersikap sopan kepadanya. Jika Luliu tidak mau menuruti, Ekaterina melarang Luliu untuk datang lagi ke rumahnya. Namun Luliu tidak menanggapi apa yang baru saja dikatakan Ekaterina. Malahan, Luliu jadi semakin berani. Tangannya pun mulai nakal-nakal ketika di lampu merah. Ekaterina sendiri bukannya marah, malahan ia menikmatinya. Beberapa hari kemudian Ekaterina diundang oleh mertuanya untuk makan malam. Awalnya pembicaraan mereka biasa-biasa saja, namun ketika berbicara tentang Florin, mertuanya menyayangkan jika Florin bersekolah di SMA bukan sekolah keagamaan. Ekaterina yang mendengar itu pun mengatakan jika Florin bebas memilih sekolah manapun yang dia mau. Mendengar kata bebas, mertuanya ini malah menyinggung masa lalu Ekaterina, di mana dulunya Ekaterina pernah kepergok berduaan dengan guru sekolahnya di toilet pria. Mendengar hal itu, Ekaterina pun jadi emosi. Ia langsung pergi dan pulang ke rumah. Setelah menenangkan diri sejenak di rumah, Ekaterina dengan sengaja menukarkan HP-nya dengan Florin agar bisa menghubungi Luliu. Setelah berjumpa, mereka menuju ke perbukitan di mana mereka pernah pergi ke situ sebelumnya. Karena cuaca dingin dan kondisi yang memungkinkan, terjadilah hal-hal yang diinginkan oleh mereka berdua di dalam mobil. Sekembalinya dari bukit, Ekaterina mengembalikan HP-nya Florin dan mengatakan ia salah mengambil HP. Padahal itu hanya alasan saja agar ia bisa menghubungi Luliu. Florin yang sudah tahu itu HP ibunya melacak lokasi HP-nya sendiri melalui sebuah aplikasi dan mengetahui jika posisi ibunya ada di perbukitan sebelum kembali ke rumah. Mendengar hal itu, Ekaterina pun jadi panik dan ketakutan karena lokasinya diketahui oleh anak dan suaminya. Ia pun berbohong jika ia baru saja bersama temannya bernama Joe dari perbukitan. Keesokan harinya Ekaterina pun bertemu dengan Joe. Ia meminta bantu jika suaminya bertanya, ia harus bilang bersama Ekaterina di perbukitan tadi malam. Namun Joe tidak mau membantu. Ia takut jika harus berbohong kepada pendeta.
Setelah bertemu dengan Joe, Ekaterina menjumpai Luliu. Ia mengatakan tidak mau bertemu lagi dengan Luliu dan ingin mengakhiri hubungan cinta satu malam mereka dengan alasan Florin tahu lokasi mereka tadi malam dan takut jika yang terjadi tadi malam bisa bocor ke Florin dan suaminya. Mendengar hal itu, Luliu tentu tidak terima dan mengatakan akan mengurus Florin. Sore harinya, Ekaterina dan Dragos mulai khawatir karena Florin tidak kunjung pulang ke rumah. Apalagi nomornya tidak bisa dihubungi. Ekaterina kemudian mencari Florin ke apartemennya si Luliu. Sampai di sana, Ekaterina bertemu dengan Luliu yang saat itu sedang party dan menikmati narkoboy bersama teman-temannya. Luliu mengatakan Florin pergi ke toko kue dan akan kembali sebentar lagi. Ekaterina pun turun dan bertemu Florin di bawah. Namun Florin ketakutan melihat ibunya karena ia dalam keadaan mabuk. Kemudian Ekaterina mengingatkan Luliu untuk menjauhi anaknya karena membawa pengaruh negatif bagi Florin, dan Ekaterina kembali mengingatkan Luliu untuk tidak mengganggu hidupnya lagi. Keesokan harinya, saat mengajar di dalam kelas, Luliu mempermalukan Ekaterina dengan menunjukkan foto mereka saat di bukit kepada siswa lainnya, yang membuat Ekaterina marah dan keluar dari kelas. Sore harinya ketika Ekaterina baru pulang dari sekolah, Luliu mengirimkan pesan suara kepadanya yang berisikan pengakuan dosa Luliu kepada pendeta Dragos yang tak lain suaminya Ekaterina. Luliu menceritakan kepada Dragos ia membuat dosa besar dan mencintai perempuan yang lebih tua darinya bernama Kristina. Luliu sengaja bilangkan nama Kristina agar Dragos tidak curiga jika yang Luliu maksud adalah Ekaterina yang tak lain adalah istrinya sendiri. Malam harinya saat Ekaterina makan malam sama Dragos dan Florin, ia dihubungi oleh Luliu. Mau tak mau karena takut fotonya disebar, Ekaterina terpaksa keluar menjumpai Luliu dengan alasan temannya sakit. Sampai di sana Luliu telah menyiapkan makan malam untuk Ekaterina. Ekaterina lagi-lagi mengingatkan Luliu untuk menjauhi dirinya karena kejadian kemarin hanyalah cinta satu malam saja. Namun Luliu mengatakan ia tidak bisa melupakan Ekaterina dan mencintainya. Setelah mengobrol, Luliu memaksakan Ekaterina untuk berbuat lagi. Namun Ekaterina menolak dan berhasil kabur dari apartemennya si Luliu. Esok harinya saat ke sekolah, siswa-siswa di sana pada senyum-senyum melihat Ekaterina. Ternyata si Luliu telah menyebarkan foto mereka di media sosial. Ekaterina pun dipanggil oleh kepala sekolah untuk dimintai keterangan tentang foto itu. Namun, Ekaterina membantah jika dirinya dalam foto itu dan juga membantah memiliki hubungan spesial dengan si Luliu. Kemudian, Ekaterina dihubungi oleh Dragos untuk segera pulang ke rumah. Sampai di rumah ternyata sudah ada polisi yang sudah menunggu. Kemudian, mereka bersama polisi dan juga tim medis pergi ke bukit. Ternyata si Luliu menghubungi layanan darurat dan mengancam akan bunuh diri jika Ekaterina dan Dragos tidak menemuinya. Sampai di sana Luliu di hadapan Dragos mengatakan jika Kristina yang dia maksud adalah Ekaterina, dan Luliu meminta Ekaterina untuk mengakui apa yang mereka lakukan di malam itu di hadapan suaminya. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ekaterina, Dragos benar-benar dibuat kaget atas pengakuan istrinya. Apalagi ia berbuat dengan murid sekaligus kawan anaknya sekolah, sehingga membuat dirinya jatuh dan pingsan. Sementara Luliu terlihat sangat puas setelah Ekaterina mengakui perbuatannya. Akhirnya, Luliu sendiri mengakhiri hidupnya dengan melompat dari bukit. Dan film pun selesai.